Hari ini Pastor Joshua akan membagikan Matius pasal 13. Hari menyambut para pelajar datang dan juga saudara-saudari datang untuk renungan pagi, ibadah renungan pagi, dan tetapi di online masih terus untuk lewat online. Kita akan terus lebih maju lagi. Kita bisa ibadah bersama, kumpul bersama, atau ibadah renungan pagi atau serguh. Itu adalah sesuatu yang sangat penting, berharga sekali di masa akhir zaman. Banyak sekali hal-hal yang tidak mudah. Jadi sekali-kali kita melihat wajah para saudari-saudara kita di sini. Masih ada Dr. Wong. Sangat bahagia sekali bisa melihat saudara-saudara semua dan berharap sekali kita bisa untuk ibadah kumpul bersama. Kita harus bersiap-siap terlebih dahulu. Kita hari ini berbagi ayat yang sangat panjang sekali. Tidak apa-apa, sangat cepat sekali. Karena dengan merindukan kita mendapatkan. Tema hari ini adalah mengerti akan rahasia kerajaan sorga. Ini ada dua bagian. Pertama adalah mengerti, kedua rahasia kerajaan sorga. Ini banyak sekali ayat, ada 58 ayat. Kalau lewat teks asli, pembagian ayat ini ada 10 tema. Ada 10. Mungkin hari ini tidak bisa membagikan seluruh, mungkin aja 3 atau 4 bagian saja. Kita melihat terlebih dahulu dari ayat-ayat pasal-pasal sebelumnya, bagaimana pembagian dari kitabnya Matius. Pasal 5 sampai dengan 7 mengenangkan tentang pengkhotbah di bukit. Pasal 3 dan 4 mulai pelayanan Yesus. 1 sampai 2 itu asal kelahiran Yesus. Di situ mengatakan kelahiran akan Yesus adalah keselamatan dari Tuhan. Yang menerangkan saat pelayan Yesus, yaitu terangnya Tuhan masuk dalam kuasa gelap. Kemudian masuk dalam khotbah di bukit. Dan dengan menggunakan 10 mujizat, dia membuktikan kalau dia adalah Mesias, adalah Allah penyelamat. Dengan mujizat-mujizat tersebut membuktikan kalau Allah penyelamat. Semua yang telah dinubuatkan sebelumnya akan kelahiran Mesias telah digenapi. Yesus mengadakan banyak sekali mujizat, tetapi Matius mengambil 10 dari mujizat-mujizat ini. Kemudian sampai pada pasal ke-10, Yesus mulai mengutuskan murid-muridnya. Yesus mulai kerajaan surga, mulai dalam pelayanan. Di khotbah bukit, dia menerangkan tentang banyak pengajaran, kemudian mengadakan mujizat-mujizat, menerangkan kalau dia adalah Allah penyelamat dan
menjelaskan kalau Yesus adalah orang yang dimaksudkan itu. Kemudian Yesus mengutus murid-muridnya untuk melayani. Kemudian dikatakan kerajaan sorga adalah kingdom of heaven. Kalau kalian mendengar ibadah kemarin akan mengerti. Kerajaan sorga ada di lapisan langit. Yang ketiga adalah kuasanya sangat besar sekali. Kalau di bumi ada kuasa dari para iblis, kuasa gelap. Jadi kuasa kerajaan Allah masuk menyusup dalam kuasa gelap. Kemudian pada pasal 10 murid-murid mulai menanggapi. Di pasal 11-12 mengenai datangnya kerajaan sorga dan bagaimana respon dari orang-orang. Kerajaan sorga telah datang. Yesus mengadakan mujizat-mujizat di berbagai-bagai tempat atau kota-kota. Kita melihat pada pasal 12, pasal pertama dikatakan pada hari itu, pada hari Sabat Yesus berjalan-jalan di ladang gandum. Itu awal dari yaitu pada saat Allah mulai bekerja. Yaitu tentang datangnya kerajaan surga. Yesus berjalan di ladangnya gandum. Ladang gandum sepertinya dunia ini. Yesus datang di dunia ini, dia berjalan-jalan. Saatnya Tuhan mulai bekerja. Kemudian pada 11-12 kerajaan sorga datang ke dunia tetapi ditolak oleh manusia. Kemudian kita melihat pasal 13 mengerti akan rahasia kerajaan sorga. Yesus mulai bekerja, saatnya kerajaan sorga bekerja. Di pasal 13 di ayat pertama dikatakan pada hari itu keluar Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Kita melihat dua pasal ini, ayat ini sepertinya sangat kenal sekali. Di kitabnya Matius, suatu parten. Yesus datang di tempat itu, kemudian duduk. Murid-muridnya datang di depannya, kemudian mulai mengajar. Ingatkah kalian akan itu? Yaitu di khotbah bukit. Banyak sekali orang datang mengikuti dia. Di khotbah bukit mulai pada saat itu, Yesus naik di atas bukit. Murid-muridnya datang di depannya, kemudian duduk. Muridnya di depannya dan mulai mengajar. Di sini Matius menerangkan sesuatu, yaitu Yesus adalah Raja Sorga. Rajanya sorgawi. Murid-muridnya datang di depannya dan Yesus mengajar mereka. Di ayat 10 pertama dari ayat 1 sampai dengan 23. Jadi terlalu banyak ayatnya, jadi disatukan.
Di ayat pertama dikatakan pada waktu itu keluar Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Yesus duduk di tepi danau. Dia keluar dari rumah, duduk di tepi danau. Banyak sekali orang datang berbondong-bondong mengerumuni dia. Jadi ia naik ke perahu dan duduk di situ. Kemudian dia mulai mengajar. Kemudian di ayat 10, murid-muridnya datang kepadanya. Sama dengan di khotbah bukit, kalau murid-muridnya datang kepadanya. Kita melihat di khotbah bukit 5 di pasal 5 ayat 1, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka. Datang di hadapannya, di depannya. Yaitu duduk di hadapannya. Kadang bisa diartikan dengan memuji. Yesus mulai berbicara dan datanglah firman Tuhan untuk mengajar mereka. Pada saat firman keluar, maka tergenapilah. Firman adalah kuasa dan kekuatan. Pada firman adalah membuka akan kuasa dari kegelapan. Jadi prinsip dari kerajaan surga diajarkan di situ. Di ayat 13 menerangkan tentang rahasia dari kerajaan surga, karena murid-muridnya sudah mulai keluar untuk mengajar. Yesus ingin agar murid-muridnya mengerti akan rahasia dari kerajaan surga. Dari apa rahasia surga itu? Yaitu dari pasal 11 mulai ayat pertama mulai. Yaitu awal dari pengajaran dari Tuhan. Kemudian sampai kita pasal di ke-13, yaitu dimulai dengan maka pada waktu itu. Kalau di bahasa Hilit Ibrani ada 5 kata di sini. But in the hour bed. Maka yaitu pada hari itu. Tetapi pada hari itu. Pada saat apa itu? Kairos moment. Yaitu saatnya Yesus untuk berkarya. Yaitu kerajaan sorga datang ke kerajaan gelap. Saatnya perperangan dengan kuasa gelap. Maka di ayat 12 pada hari Sabat murid-muridnya lapar memetik gandum dan memakannya. Mereka musuh-musuh menganggap mereka mengerjakan yang tidak baik. Tapi Yesus mengatakan dia datang, dia akan membawa datang kerajaannya, datang kepada ladang gandum tersebut. Kita tidak menerangkan soal pasal 12, tetapi kita menerangkan pasal 13. Yesus menerangkan tentang perumpamaannya itu penaburan benih. Penaburan benih yaitu
di pinggir jalan di atas bebatuan dan tanah yang baik. Dia mengajar di depan banyak orang. Murid-muridnya datang di hadapannya dan bertanya kepadanya, "Guru, apa artinya ini? Mengapa menggunakan perumpamaan?" Karena kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak, karena siapa mempunyai kepadanya akan diberi sehingga yang berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak punya, apapun juga ada padanya agar diambilnya. Sebab itu aku berkata kepadamu, perumpamaan kepada mereka seperti mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mereka mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti, seperti yang apa dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sebab hati bangsa itu telah menebal dan berhati, supaya mereka jangan melihat dan matanya, dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dalam hatinya, lalu aku berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Dia menerangkan tentang rahasia dari sorga agar murid-muridnya mengerti. Kadang kita membaca ayat ini, kita sering kelewatan akan ayat-ayat ini. Ini sesuatu adalah kunci utama, yaitu untuk kita mengerti akan rahasianya sorga. Karena bagi yang mereka yang ada akan ditambahkan, tetapi mereka yang tidak pun akan diambil. Murid-murid kamu memiliki, jadi kerajaan sorga ada di dalammu, dan kamu juga adalah dalam kerajaan sorga, dan maka kuasa dari kerajaan sorga dan kekuatan surga ada padamu. Saya mengutuskan kamu membawa kuasa dari kerajaan surga. Dengan membawa kuasa dari surga, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat dan juga setan-setan. Karena kamu, mereka menjadi takut karena kamu memilikinya. Karena kamu di kerajaan surga, kamu memilikinya, dan maju terus karena kamu memiliki. Bagi mereka yang tidak punya, yang tidak menerima, walaupun mereka mendengar, mereka tidak mendengar. Bagi yang ada pada mereka akan diambil, yaitu yang dimaksud adalah orang-orang Farisi. Murid-murid adalah kerajaan surga. Mereka mendengar, makin banyak mendapatinya. Di orang Farisi, di perjanjian lama, kerajaan surga itu diberikan kepada mereka, yaitu kerajaan Daud, kerajaan dunia, dan juga diserahkan tentang hukum-hukum Taurat. Tetapi pada Yesus datang, mereka tidak menerima kerajaan surga dan tidak menerima Yesus. Kerajaan surga datang, mereka tidak menerima. Maka apa yang Tuhan berikan kepada mereka akan diambil. Di ayat 13 katakan, sebab itu aku mengatakan dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Mereka tidak mengerti. Melihat ya tidak menegapi. Kita melihat di ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihat, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Jadi saudara-saudari yang di-online, jangan menganggap semuanya ada suatu kebetulan. Jangan menganggap di 61 kalau ibadah renungan pagi atau sel grup, jangan menganggap itu sudah seharusnya satu keberuntungan.
Di dunia ini banyak sekali orang Kristen ingin sekali mengerti akan apa itu kerajaan surga, ingin sekali mendapatkan kebenaran ini. Tetapi Yesus mengatakan, inilah saat kairos moment, saatnya di akhir zaman. Yesus mulai bekerja. Banyak orang ingin mengerti tetapi tidak mengerti. Banyak ingin yang mendengar tetapi tidak mendengar. Bagi kita saat ini, jangan menganggap ibadah adalah suatu keberuntungan. Ibadah renungan pagi juga satu keberuntungan, tetapi kita harus menghargainya. Kalian harus tahu kalau saat ini Tuhan mulai bekerja. Adakah gereja lain seperti kita setiap hari ada renungan pagi? Di saat ini di dunia kita lihat, adakah pengajaran yang bisa sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Bukan saya sombong, saya memang merasa sekali kalau Tuhan sekarang yang menuntun saya. Dan saya sangat merasa sekali kalau Tuhan ingin berfirman pada saat ini. Saya cuma dengan setia mengikuti Tuhan, dengan sabar, dengan tekun untuk mengikuti Tuhan, dengan tegar melayani Tuhan, mengikuti Tuhan. Dan juga bersama dengan para staf gereja yang bersama mendukung. Saat ini adalah suatu yang sangat baik sekali, satu kesempatan yang baik. Saya percaya ada orang yang belum ada orang yang menerangkan. Saya meneliti banyak Alkitab dan mendengar banyak sekali. Saya merasa saya mendapatkan satu pemberitaan tentang rahasia sorgawi, sesuatu yang sangat berharga sekali bagiku. Di ayat 28 dikatakan, karena kamu maksudnya di ayat 18, setiap orang yang mendengar firman kerajaan surga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampasnya, dan yang ditabur dalam hati orang itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan, yaitu yang ditaburkan, yang benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Pada saat si jahat datang, maka benih itu akan dicabut, yaitu bagi mereka yang mendengar tetapi tidak mengerti. Dalam mengerti dalam arti kebenaran tentang kerajaan surga dia ditanam di dunia ini. Kita harus bersama yang dikirim dari Dia, kita harus bersama dengan Dia. Dalam orang manusia, hati dan pikiran kita, apa yang diterangkan tentang kerajaan surga harus dengan kebenaran Tuhan harus bersama. Ya, waktu ditanam di tanah yang baik akan bertumbuh dengan baik dan berbuah 160-30 kali lipat. Kalau tidak mengerti, seperti yang di pinggir jalan, akan dimakan oleh burung-burung.
atau yang di batu-batu mereka mengerti, tetapi pengertian mereka tidak dalam, atau yang di semak duri karena himpitan akan keadaan mereka, walaupun mereka mendengar tidak berguna karena mereka tidak lepas dari keadaan mereka. Jadi terus-menerus tidak bisa bertumbuh. Kita mohon Tuhan untuk mengerti, agar mengerti akan rahasia kerajaan surga, yaitu juga rahasia kerajaan surga adalah suatu peperangan dengan keadaan musuh, agar kita tidak mengerti atau belenggu dari tekanan dari kehidupan kita, agar kita tidak mengerti, tetapi kita harus menangan semua itu agar kita bisa mengerti akan rahasia dari kerajaan surga. Dan juga di sini dikatakan tentang perumpamaan biji sesawi atau dengan tepung terigu, yaitu di 23-24. Di sini ada 3 perumpamaan. Di ayat 24 sampai 30 sampai dengan 36 sampai dengan 38, yaitu tentang perumpamaan antara gandum dan lalang. 31 dengan 39 tentang perumpamaan biji sesawi, 36 39 35 yaitu tentang perumpamaan tentang tepung gandum dan ragi, kemudian perumpamaan tentang lalang dan gandum, yaitu perumpamaan yang telah ada sejak di Perjanjian Lama. Seperti di ayat 35 dikatakan supaya tergenaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku yang membuka mulut dan mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi di dunia ini dijadikan. Kalau ingin melihat ini, minggu kemarin ibadah sudah dijelaskan. Kalau ingin mengerti lagi, silakan ulangi untuk mengikuti ibadah minggu kemarin yang diolah. 2 ibadah juga silakan kalian untuk mendengarkan agar lebih jelas lagi. Lalang adalah kuasa dari kuasa gelap. Sebelumnya dia adalah terang, bercahaya juga. Tetapi gandum yang di perumpamaan itu adalah yang di kerajaan sorga yang tersembunyi. Pada saat dia datang, maka semua gelap itu akan diambil. Pada saat ini kita harus bertumbuh bersama. Di Matius pasal 13. Yaitu pada saat itu Tuhan mulai bekerja, yaitu tentang kerajaan surga, sesuatu yang dirahasiakan sejak kejadian. Tentang pengajaran rahasia itu diajar semua agar murid-muridnya mengerti. Jangan sampai orang yang menolak dia atau orang setan untuk mengerti. Dia ingin agar murid-muridnya bisa menerimanya, dimasukkan semuanya, mengerti semuanya. Pada sampai akhirnya
kerajaan surga seperti matahari yang bercahaya. Walaupun sekarang dia masih tersembunyi dengan kecil, masih sangat lemah, tetapi pada saatnya nanti dia akan menjadikan satu terang yang sangat besar sekali. Seperti biji sesawi yang kecil akhirnya menjadi besar sekali, dan juga tepung terigu yang ragi yang sangat kecil sekali pada saat dia berkembang akan mengembang sangat besar sekali, membawakan suatu pengaruh yang sangat besar sekali. Pada saat Tuhan berkarya, kita juga bersama berkarya. Kerajaan surga yaitu kerajaan surga di dalam kuasa gelap ini bekerja. Bibitnya kerajaan surga adalah kita yang akan pelan-pelan akan bertumbuh besar, dan pada saatnya kita akan mendapat upah dan memberi kemuliaan bagi Tuhan, dan kerajaan gelap akan dibuang di dalam neraka. Yaitu yang dimaksudkan juga tentang perumpamaan ragi dengan adonan dan juga dengan biji sesawi. Pada nanti Pastor Jason akan menerangkan soal yang selanjutnya pada ibadah yang akan datang. Nanti kita bisa mendengar lewat ibadah. Mungkin saudara ingin mendengarnya, tetap pada saat ini saya menerangkan sedikit. Di sini juga ada 3 perumpamaan. Perumpamaan kerajaan surga itu seperti mutiara yang terpendam. Kedua tentang perumpamaan lalang di antara gandum, dan juga tentang perumpamaan tentang pukat. Perhatikan, ini perumpamaan ini bukan diterangkan bagi orang-orang banyak, tetapi perumpamaan ini diterangkan bagi murid-muridnya. Di ayat 36 dikatakan, maka Yesus meninggalkan orang banyak itu lalu pulang, murid-muridnya datang dan berkata kepadanya. Ya, ini perumpamaan yang ketiga ini jelas sekali hanya diterangkan bagi murid-muridnya. Yang terutama yang diutamakan adalah murid-muridnya. Kadang kita bisa salah penanggapan di sini. Kita kadang bisa menanggap salah. Akan mengira orang akan dengan bersukacita untuk membeli ladang ini. Dulu saya juga ada penanggapan yang salah. Ya, tetapi yang ini ada yang dimaksud adalah murid-muridnya, dan mencari ladang itu adalah murid-muridnya. Jadi 3 perumpamaan ini harus bersama dijelaskan, diartikan. Seperti perumpamaan tentang pukat, sesuatu yang sulit untuk diterangkan. Dengan alasan ini, dan juga yang depan yang dikatakan bagi murid-muridnya, kita bisa melihat kalau Yesus sekarang sangat penting sekali untuk mereka agar mengerti apa yang dimaksudkan dengan rahasia kerajaan surga. Jadi
keinginan Yesus yaitu agar murid-muridnya bisa mengerti. Seperti yang dikatakan kerajaan surga yang terpendam di ladang, yang ditemui orang yang lalu dipendamnya, kemudian menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Siapa yang membeli ladang itu? Saya merasa itu adalah Tuhan kita yang membelinya sendiri. Dia menerangkan bagi muridnya, muridku, aku ingin kalian untuk mengerti akan tentang rahasia kerajaan surga. Bahkan saya menjual semuanya aku ingin agar kalian mengerti semuanya. Apa yang dimaksudkan dengan kerajaan surga tersebut? Kalian adalah yang sangat berharga, seperti yang harta yang terpendam itu. Yesus seperti yang mencari harta yang terpendam itu agar murid-muridnya menjadi bagian dari kerajaan surga, agar seperti gandum itu mendapatkan bagian dari kerajaan surga, sesuatu yang baik agar mereka dapatkan. Dan juga dikatakan tentang ini adalah di ayat 49, mulai itu mengadakan tentang penghakiman. Dikatakan Yesus berkata, mengertikah kamu, di ayat 51, maka Yesus bertanya kepada mereka, mengertikah kamu semua itu? Jawab mereka, ya, aku mengerti. Setelah mengajar, Yesus bertanya kepada mereka, mengertikah kalian? Mereka menjawab, ya, mengerti. Maka Yesus mencari kita seperti harta yang terpendam itu. Maka kita dicari. Tuhan, saudara-saudari, Tuhan sangat kalian adalah sangat berharga bagi Tuhan, karena Tuhan sangat sulit untuk mencari kita. Maka kamu dan aku harus mengerti akan tentang rahasia kerajaan sorga ini. Dan ini juga di 52 juga sulit untuk diterangkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan lama dari pembendaharaannya. Yesus mendapat pengajaran dan menerima akan rahasia dari kerajaan sorga ini. Seperti pengeluaran harta yang baru yang lama dari pembendaharaannya, yaitu kerajaan sesuatu yang banyak sekali. Kalian boleh mendapatkannya, mengambilkannya, sesuatu yang ada di dalamnya, sesuatu yang sangat berharga. Seperti kemarin kita juga membersihkan gudang-gudang di Winga. Simo juga mengeluarkan banyak sekali barang-barang yang di dalamnya. Banyak sekali barang-barang yang disimpan di situ. Wah, banyak sekali. Seperti toko perabot rumah tangga. Banyak sekali. Barang-barang ini Simo kata letak sana, diletakkan di sini. Demikian juga murid-murid kita yang sebagai muridnya kerajaan surga, kita akan memiliki banyak sekali barang-barang ini mulai dari perjanjian lama dan sekarang bagi kita juga di perjanjian baru. Sekarang kita boleh mengambil harta-harta atau barang-barang ini untuk kita pakai atau
seperti Simo yang dikatakan barang ini taruh sana atau yang ini taruh sini. Kalau ada kesempatan kita boleh ke Winga untuk mengerti akan tentang kerajaan surga ini, perumpamaan kerajaan surga ini. Kita harus mengerti akan kerajaan surga. Apalagi di akhir zaman ini Tuhan mulai bekerja. Pada saat kita mendengar rahasia kerajaan surga ini, Tuhan telah masukkan ke dalam kita. Bahkan Raja surga kita telah menerangkan agar kita untuk mengerti. Pada saat kita mengerti, maka kita akan berbeda, tidak sama lagi. Tuhan memberkati. Mari kita memuji Tuhan. Kita dengan bersuka sekali. Mari kita bersama untuk memuji Tuhan. Yes, Lord and King, I worship you. I'm so joy. Listen to the King of the world.
Yesus Kristus, Raja kami memuji Engkau. Engkau adalah Raja dari segala kerajaan-Mu sampai selamanya. Dengan pujian kami memuji Engkau. Mari saudara-saudari kita memuji dan Tuhan kita. Kita memuji Tuhan kita Yesus Kristus, kerajaannya sampai selama-lamanya. Sebab Dia layak untuk mendapatkan segala pujian. Hanya Dia yang layak menerima segala pujian dari kita, keagungan. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau, Raja kami memuji Engkau. Saudara-saudari kita bersama untuk memuji Tuhan karena kita adalah ada bagian dalam kerajaan surga dan juga sebagai murid dari kerajaan surga. Karena kita mendapatkan bagian ini, kita memuji Tuhan, mengucapkan puji syukur kita bagi Tuhan apa yang ada bagi kita. Kita berterima kasih bagi Tuhan. Mari kita berbuka mulut untuk memuji dan mengucapkan puji syukur kita pada Tuhan karena dalam hidup kita telah menerima dan kita mengalami berbagai keselamatan yang ada daripadanya. Kita telah mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kita bersyukur bagi Tuhan. Kita pada saat ini bisa datang ke gereja dan ada doa pagi, itu bukan suatu keberuntungan, tetapi ini adalah karena ada Tuhan. Mari kita berterima kasih, bersyukur bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Di ayat 23 dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang benar firman itu dan mengerti, karena itu ia akan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 30 lipat. Kerajaan surga adalah suatu peperangan. Kita bisa mengerti ini bukan suatu keberuntungan. Mari kita memohon kepada Tuhan agar kita mendapatkan hikmat, agar kita bisa mengerti akan rahasia dari kerajaan surga, agar kita mengerti agar kita bisa mengerti, jangan sampai setan apa yang ada pada kita diambilnya. Kita mohon pada Tuhan agar kita mengerti akan kerajaan surga ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih kan Engkau dengan menggunakan perumpamaan ini agar kami mengerti akan rahasia surga-Mu. Tuhan, agar mohon tentang kerajaan surga-Mu ini Kau berikan kepada kami. Buka hati dan buka telinga kami agar kami mengerti akan rahasia dari surga ini, dan hati kami Tuhan, apa yang menjadi keresahan dalam hati kami atau kekhawatiran yang ada di dalam hati kami, Tuhan Kau angkat keluar agar kami mengerti akan rahasia dari kerajaan-Mu Tuhan, agar kami bisa juga untuk memberitakan dan juga untuk bisa berbuah 160 kali lipat. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih bagimu. Engkau adalah bibit dari kerajaan surga itu yang datang ke dunia ini, yang Engkau taburkan di atas dunia ini. Tuhan, kami berterima kasih. Banyak. Tuhan Yesus, kami bisa datang di Gereja 611 ini, kami bisa mendengar akan semua yang Engkau ajarkan, yang Kau ajarkan bagi
bagi kami Tuhan. Kami adalah tanah yang baik itu Tuhan. Bibit yang Engkau taburkan itu biarlah tumbuh di dalam hati kami Tuhan. Kami berkait dengan hidup kami terkait dengan-Mu yang di surga. Benih dengan kami tidak akan terpisah dari kami. Engkau adalah bagian dalam hidup kami. Tuhan, Engkau merindukan agar kami meresponkan Engkau. Kami adalah kerajaan dari surga. Ya, benar Tuhan, kami adalah kerajaan surga. Kami orang yang kurang percaya ini adalah kerajaan surga. Roh Kudus, kami menerima Engkau ada bersama kami. Ambillah dari bagian dari telinga kami yang menutup telinga kami, yang menghalangi kami dari telinga dan mata kami, sehingga kami tidak mengerti. Roh Kudus, ambillah semua itu dari kehidup kami. Tuhan, kami memang adalah milik dari kerajaan surga. Tuhan, bagaimana Engkau berjalan di dunia ini, demikian juga kami. Dengan sabar untuk menunggu. Tuhan, karena ada Engkau kami punya harapan. Kami tidak bertumbuh dengan sendiri. Karena Engkau bertumbuh dan akan berkembang. Bibit yang sekecil apapun akan menjadi sayur pohon yang besar. Seperti adonan yang bisa berkembang, yang begitu besar. Demikian juga dengan kami. Tuhan, dengan demikian kami menunggu Engkau. Dengan sabar kami menunggu akan Engkau. Tuhan, Engkaulah adalah pemilik bumi ini. Engkau tahu akan semua ini yang sangat berharga sekali. Tuhan, Engkau melihat kami sebagai harta yang sangat berharga sekali, seperti mutiara yang sangat berharga sekali. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir segala karena tidak percaya kami. Kami tidak mengusir segala ketidakkepercayaan kami. Kami bukan milik kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyatakan kami adalah miliknya dari kerajaan surga. Kami berharga di hadapan-Mu. Kami berharga bagi-Mu.
Makasih Tuhan. Seperti murid-murid yang Engkau utuskan Tuhan, kami juga ingin Engkau utuskan, kami harus keluar Tuhan. Tuhan, kerajaan surga ada di dalammu. Engkau adalah yang mutiara yang berharga. Kuasa Tuhan ada padamu. Kekuatan Tuhan, kuasa kekuatan Tuhan ada padamu. Agar kamu bisa punya kekuatan untuk keluar, untuk memberitakan Injil. Yesus, kami memandang Engkau, kami berharap pada Engkau ya Tuhan Yesus. Datanglah kemuliaan-Mu. Datanglah kemuliaan-Mu Tuhan di seluruh bumi ini. Dari kami sampai ke seluruh bangsa-bangsa. Kiranya urapan-Mu memenuhi segala di seluruh bumi dari kami untuk mencari Engkau. Mari kita bangkit bersama. Pada saat itu, pada hari itu, pada pasal 13 ayat pertama, pada hari itu, but in that hour, pada hari itu, Yesus duduk mengajar tentang pengajaran surga. Mari kita pejamkan mata. Kita maju selangkah ke depannya seperti murid yang datang di depannya Tuhan, agar murid mengerti apa yang diajarkan tentang perumpamaan kerajaan surga. Kalian mendengar, kalian mengerti. Seperti Yesus bertanya, mengertikah engkau? Kamu menjawab, aku mengerti. Saya dalam nama Tuhan Yesus menyatakan hari ini rahasia kerajaan surga Tuhan Raja kita, tentang perumpamaan kerajaan surga ini ditanam di dalam hatimu, agar engkau bisa
apa yang yang ditaruh oleh Tuhan Yesus yang ada di dalam hatimu. Put together, bersama, ada bersama, lewat hatimu, lewat telingamu, dari otakmu. Kerajaan surga dari otakmu sampai ke hatimu menjadi saluran dengan iman, agar apa yang engkau beradaptasi, apa yang engkau dapatkan dari pengajaran ini, agar pengajaran surga ini tertanam dengan dalam di dalam hatimu, agar engkau mengerti akan semua rahasia ini. Musuh tidak akan mengambilnya, tidak dapat mengambilnya. Serangan-serangan tidak dapat menyerang kamu. Kekhawatiran tidak akan mengambilnya. Engkau akan menjadi tanah yang baik, berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat buah. Seperti juga biji sawi yang bertumbuh besar, seperti tepung terigu yang dikamirkan. Anak-anakku, engkau adalah Tuhan Yesus mencari engkau. Saya merindukan, berharap agar kalian bisa mengerti sebagai murid-muridnya dari kerajaan surga. Saya sangat berharap sekali saat kalian menjadi muridnya Yesus, apa yang dia sebagai muridnya kerajaan surga, apa yang diajarkan oleh Yesus, kalian bisa mengerti dan bisa digunakan pada akhir zaman ini. Engkau bisa menebarkan bibit-bibit ini dan mengikuti Tuhan. Walaupun keadaan sekarang bagaimanapun tergoyangnya keadaan Hong Kong dan di seluruh dunia ini menghadapi berbagai goncangan, anak-anakku, engkau adalah muridnya kerajaan surga. Kerajaan surga ada di dalammu. Engkau punya kuasa, kekuatan, kebenaran, kasih, lemah lembut, bahkan punya harapan agar hidupmu seluruhnya tidak sama lagi. Pada saat ini engkau menerima firman, segala pengajaran dari Yesus tentang rahasia kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Terima kasih, kita ibadah sampai di sini. Terima kasih.